Ya, pemirsa, kita kembali dengan dialog The Candidate. Sebelum kita lanjutkan perbincangan mengenai Partai Golkar, kita lihat dulu beberapa survei elektabilitas Partai Golkar dari sejumlah lembaga survei. Mulai dari November hingga Februari, November 2013 hingga Februari 2014. Ini dari Lingkaran Survei Indonesia pada bulan Januari 2014. Ini Golkar di posisi pertama ya, 18% lebih. Kemudian kita bisa lihat dari survei Litbang Kompas ini. Masih lanjutannya. Ya, ini Litbang Kompas tadi, ini Golkar berbeda dengan tadi di posisi pertama, ini di posisi kedua 16,5%, sementara PDIP menjadi nomor 1 di 21,8%, hampir 22%. Oke. Nah, ini ada juga dari INES, Indonesia Network Election Survey. Golkar nomor 3, 14,8. Sementara PDIP jauh di atasnya, 26,7. Dan nomor 2-nya justru Gerindra, 26,6. Beda tipis 1 dan 2. Tapi ya dari 3 ini seperti kita bahas sebelumnya, ini memang masih saja 3 besar begitu. Nah, saya juga punya survei yang mungkin tidak ada di grafis. Ini yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator pada bulan Januari. Indikator politik, ya, itu Golkar sekitar 14%. Oke. Tidak di posisi pertama yang pasti. Bang Akbar, yang saya ingin cermati adalah 2 tahun 2012 hingga 2013 itu Golkar cenderung berada di posisi pertama dibandingkan kedua, begitu kan? Kisaran 20 sama 23 hingga 23%, sementara PDIP di bawahnya 18 hingga 9%. Nah, dari pertengahan 2013 sampai sekarang itu justru posisinya terbalik. Lebih sering PDIP yang nomor 1, Golkar yang di nomor 2. Makanya tadi saya tanya di awal, ini sepertinya spesialis runner up menjelang pemilu begitu. Ya, kalau yang terakhir itu betul bahwa kelihatannya pertengahan 2013, 2014 ini ke sini katanya PDIP pelan-pelan membypass atau menjadi nomor 1, Golkar menjadi nomor 2. Tapi kami juga punya survei sendiri juga, di situ Golkarnya masih tinggi, sekitar 26. Tentu tinggal melihat sejauh mana objektivitasnya, metodologinya, mengenai soal respondennya dan lain-lain itu antara yang 1 dengan yang 2. Tapi kalau dilihat dari berbagai survei yang ada ini, memang kelihatannya PDIP di atas sekarang. Tapi kan kecil, bedanya gitu loh ya. Tapi tidak tahu kalau kata tadi, survei dari LIPI ya? Bukan, ya LIPI jelas. PDIP kayaknya di atas itu. Kemudian kalau seandainya Jokowi kata Mas Ikrar tadi dicalonkan, itu akan semakin jauh kah gapnya? Prediksi dari Bang Akbar? Ya, dari beberapa lembaga survei memperlihatkan itu. Survei yang dilakukan oleh Intaran pun nampaknya ada trennya menaik, dia lebih naik dia daripada Golkar gitu loh. Ya, Mas Ikrar, artinya betapa terpengaruhnya atau signifikannya ya keterpilihan partai itu dengan capres yang diusung oleh parpol itu. Betul, dan kita bisa lihat dari sisi kasus Partai Demokrat saja ya. Itu kan Partai Demokrat 2004 itu kan cuma 7%. Tapi begitu SBY jadi presiden, 5 tahun kemudian menjadi partai pemenang pemilu. Dengan kenaikannya 300% ya, walaupun terus terang banyak orang juga meragukan ya pada pemilu 2009 itu. Ya, tapi terlepas dari ada yang meragukan 3 kali lipatnya itu ya, tapi kita juga tahu bahwa karena calon presidennya itu juga berasal dari partai itu dan orang masih percaya pada figur tersebut, makanya kemudian itu juga mendongkrak ya. Jadi elektabilitas dari SBY itu yang kemudian mendongkrak elektabilitas dari Partai Demokrat kan gitu. Sehingga 3 kali lipat. Demikian juga buat saya apa yang terjadi dengan PDIP juga demikian. Ya, kalau kita perhatikan kan PDIP itu kan sekarang sekitar 17%, 18% ya. Tapi kalau kemudian PDIP tidak mencalonkan Jokowi, itu bisa turun sehingga 13-14%. Tapi kalau dengan Jokowi, ada yang bilang itu menjadi sampai 29,9, ada yang bilang itu 35%. Padahal targetnya PDI Perjuangan itu hanya sekitar 27%. 27% secara normal. Dan itu kalau memang itu terjadi, itu kalau nggak salah dari Partai Golkar aja, dia bisa meraup sekitar 5% suara dari Partai Golkar. Dari partai yang lain itu ada yang 3%, 4%, 2%, dan sebagainya. Itu yang kemudian lari ke PDIP ya. Jadi, nah, selain calon presiden, mungkin calon-calon legislator juga
berpengaruh terhadap terpilihan partai begitu ya. Nah, kalau kita melihat 2004 Demokrat jadi pemenang pemilu, kemudian 2009 menjadi pemenang pemilu, kemudian dalam 5 tahun terakhir ini sejumlah kadernya tersangkut kasus korupsi dan itu menggebuk juga Partai Demokrat sehingga elektabilitasnya sangat turun begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Partai Golkar, Pak Akbar, tadi saya sebutkan ada survei dari Indikator Politik bulan Januari 2014, elektabilitas Partai Golkar hanya sekitar 14%, turun dibandingkan 2 tahun terakhir 20-23%, dan itu ada pengaruhnya atas kasus korupsi kader Partai Golkar seperti Ratu Atut. Saya kira tentu secara citra, secara image itu tentu ada pengaruh, ada dampaknya gitu ya. Tetapi sejauh mana ya? Dan dampaknya dampak cukup itu signifikan kalau survei katakan. Ya memang, terutama tentu di daerah-daerah yang itu wilayah yang tokoh katakanlah Mbak Atut itu, Ibu Atut itu kan memang dikenal betul di daerah itu. Kalau itu misalnya terjadi sesuatu kepada dia, itu tentu bisa mempunyai Ini dampak. secara nasional loh Bang Akbar, bukan hanya di Banten saja. Itu kan resultante dari semuanya kan. Tentu resultante dari suatu daerah akhirnya berpengaruh kepada nasional. Dan kalau tadi disebut 14%, memang sebetulnya pada tahun 2009 Partai Golkar itu juga 14,5% pada waktu itu. Tapi kita mencoba menaikkan setelah Munas yang lalu, saya termasuk dengan saudara Budi Rijal terus mendorong supaya ada kenaikan, dan kelihatan ada kenaikan itu sehingga kan kemudian kita bisa menjadi nomor 1. Tapi kemudian juga terjadi adanya penurunan seperti yang sekarang ini. Nah, ini apakah ada pengaruhnya daripada elektabilitas capres mengakibatkan juga terjadi penurunan daripada elektabilitas partai. Dan sayangnya penurunan itu terjadi menjelang pemilu sekitar 1 bulanan lagi begitu. Terhadap penurunan itu satu hal yang memang terus terang aja kami sangat mengkhawatirkan. Kalau seandainya penurunan itu juga katakanlah berimbas pada hasilnya nanti. Capres kita tidak ada kenaikan dan berdampak kepada tidak juga ada kenaikan elektabilitas partai, apalagi terjadi penurunan. Penurunan karena ada kasus kadernya. Nah ini jadi catatan. Beberapa waktu yang lalu saya ke Jawa Timur. Saya juga diingatkan oleh rekan-rekan saya di Jawa Timur, khususnya di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan lain-lain. Mereka pun juga mengkhawatirkan yang sama. Nah, saya sudah sampaikan ini tentunya dalam forum kami di Dewan Pertimbangan. Dan kami telah mengirim surat kepada DPP. Baru aja 3 hari yang lalu kami rapat, 2 hari yang lalu. Baru kami kirim surat supaya DPP betul-betul sekarang ini all out. Dan kemudian problem-problem di lapangan yang bisa mempengaruhi elektabilitas partai itu harus diatasi. Antara lain apa? Yang berkaitan dengan masalah-masalah kebutuhan para caleg, logistik, berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan persiapan kita untuk menyiapkan saksi nantinya di TPS-TPS, dan berbagai masalah yang lain. Masalah logistik kan Golkar masih kuat Bang Akbar. Tidak juga seperti yang dibayangkan, karena sekarang ini ya. Lebih banyak saat masa Bang Akbar ya. Iya, sekarang ini kan lebih banyak diandalkan kepada caleg. Karena mereka lah yang bertempur langsung. Kalau dilihat dari segi mesin partai, itu kelihatannya agak sulit. Karena apa? Ya partai juga mengalami berbagai kesulitan, termasuk partai kami sendiri. Saya harus mengakui. Ya memang masalahnya sekarang caleg dituntut lebih mandiri begitu ya untuk mereka lah yang terjun ke bawah, apalagi kan pemilihannya kompetisinya sangat terbuka dan suara terbanyak. Ya, Bang Akbar tadi Anda katakan tadi kecenderungan penurunan elektabilitas partai dan ketidaknaikan secara signifikan elektabilitas capres dari Golkar ini jadi kekhawatiran. Kemudian apa antisipasi dan langkahnya? Kita akan tanyakan dan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.